Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khulul kiram azan ya Allah wa iyyakum, dimanapun antum berada, semoga Allah selalu merahmati Anda semua. Di antara salah satu musibah besar yang terjadi pada kaum muslimin yang terkait dengan akidah saat ini adalah adanya orang yang justru telah membolak-balikkan yang hak seakan batil dan batil seakan hak terkait dengan keyakinan ainallah, di mana zatiah Allah berada. Hari ini terjadi keajaiban. Akidah ahli sunnah yang telah disepakati sebenarnya oleh seluruh ulama bahwa zatiah Allah itu ada di atas langit sana. Sementara ilmunya mencakup sesuatu. Hari ini keyakinan Allah berada di atas langit sana dianggap sebagai keyakinan Wahabi, Mujassimah, dan yang semakna dengan itu. Allahul Musta'an. Padahal dengan sangat mantap, terlalu banyak nas-nas yang secara pasti menunjukkan keberadaan zatiah Allah itu ada di atas langit sana. Dan telah jelas pula bahwa pengingkar pertama yang menyatakan Allah berada di atas langit itu adalah Fir'aun laknatullah alaih. Makanya sesungguhnya sebenarnya orang yang mengingkari keberadaan zatiah Allah berada di atas langit, pada dasarnya dia pengikut mazhab Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Ada dalil banyak yang menunjukkan akan hal ini. Ana akan sebutkan insyaallah sebagiannya pada kesempatan kali ini. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka di antara dakwah beliau yang disampaikan kepada Fir'aun adalah memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang hak, ilah yang hak, itu ada di atas langit sana. Maka Fir'aun begitu keras menentangnya. Dan Allah ungkap bagaimana pengungkapan Quran dalam membicarakan pengingkaran Fir'aun atas akidah Allah berada di atas langit yang didakwahkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, terungkap dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 36 sampai 37. Saat itu Fir'aun merespon tentang seruan dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahwa Allah berada di atas langit, maka Fir'aun segera berkata, waqal Fir'aun, berkata Fir'aun, ya Haman. Dia memerintahkan kepada Haman, wahai Haman. Haman itu semacam menteri pertahanan kalau zaman sekarang, semacam itu. Wahai Haman, ibnili surhan. Coba kamu buat satu tangga atau bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab as-samawat. Bikin bangunan atau tangga yang tinggi supaya aku bisa menembus ke pintu-pintu, yakni pintu langit sana. Di sini dalam rangka melecehkan dakwah dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang menegaskan Allah berada di atas langit, maka Fir'aun melecehkan dan menganggap ini pemahaman yang aneh, lalu menantang dengan memberitakan, wahai Haman, bikinkan tangga menuju ke langit sana. Bikin loteng yang tinggi, tangga bangunan yang tinggi. Untuk apa? Fattoli'a ila ilahi Musa. Yang dengan itu agar aku bisa melihat Tuhannya Musa alaihi salatu wassalam. Aku ingin membuktikan makna bebasnya. Benarkah Tuhannya Musa itu
alaihi salatu wassalam berada di atas langit, bikin tangga ke sana. Mengapa? Wa inni la'azunnuhu kadhiba. Sungguh aku memandang Musa alaihi salatu wassalam ini sebagai seorang pendusta. Lihatlah, Fir'aunlah makhluk pertama kali yang sangat mengingkari keras penanaman akidah bahwa Tuhan yang hak, Allah Azza wa Jalla, berada di atas langit sana. Dan ini menunjukkan bahwa dari awal Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah mengenalkan satu akidah bahwa Allah Tuhan yang hak itu zatiahnya berada di atas langit sana berdasarkan ayat yang tadi saya baca. Hal ini sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah, seorang ulama yang wafat pada tahun 280 Hijriah, di mana setelah membawakan ayat yang tadi saya sampaikan, yaitu surat Al-Mu'min, maka Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah mengatakan, fa fi hadhil ayat, dalam ayat ini terkandung bayanun, suatu penjelasan, bayinun, yang amat gamblang. Pada ayat ini ada satu penjelasan yang sangat gamblang. Apa katanya? Wadalalatun zohiratun, dan petunjuk yang amat terang. Tentang apa? Dikatakan, anna Musa kana yad'u Fir'aun ila ma'rifatillah. Bahwasanya Musa alaihi salatu wassalam telah menyeru kepada Fir'aun tentang ma'rifatullah, memperkenalkan siapa Allah Tuhan yang hak kepada Fir'aun ini. Dia telah mengenalkan. Salah satu pengenalan yang dijelaskan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun adalah bi'annahu fawqas sama, bahwa Allah itu berada di atas langit. Ini yang dikatakan Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah saat menafsirkan ayat ini, bahwa Musa itu alaihi salatu wassalam dari awal sudah mengenalkan akidah ini. Jadi ini bukan akidah Wahabi, apalagi dikatakan akidah Mujassimah. Allahul musta'an. Bahwa ini adalah akidah yang sahih, yang bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam pun salah satu dakwahnya mengenalkan Allah itu di atas langit, yang kemudian dakwah ini ditolak dengan keras oleh Fir'aun laknatullah alaih. Hal yang sama, yang saya maksud hal yang sama adalah bahwasanya dakwah yang menjelaskan Allah itu ada di atas langit, dan ini disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun, itu disampaikan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, seorang ulama salaf yang wafat pada tahun 463 Hijriah, di mana saat beliau membawakan ayat yang tadi saya bacakan Al-Mu'minun, maka Al-Mu'min maksud saya, maka beliau mengatakan fadalla ala anna Musa alaihi salam kana yaqul, ayat tadi menunjukkan bahwa Musa alaihi salatu wassalam itu telah berkata kepada Fir'aun. Apa yang dikatakan? Ilahi fis sama, Tuhanku ada di atas langit. Ini kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah saat menjelaskan ayat yang tadi saya baca Al-Mu'min tadi. Ilahi fis sama, Tuhanku ada di atas langit. Wa Fir'aun yazunnuhu kadhiba. Tapi sayang, dengan dakwah itu justru Fir'aun menganggap dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini adalah kebohongan, dan dia menganggap Musa alaihi salatu wassalam kadhiba, seorang pendusta. Demikian kata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Penjelasan tadi para ulama mempertegas kepada kita bahwa akidah Fir'aun adalah akidah yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit. Perkataan Fir'aun, wa inni la'azunnuh kadhiba, aku menyangka bahwa Musa alaihi salatu wassalam
dengan pernyataannya bahwa Allah itu ada di atas langit, maka dia ini adalah pendusta. Maka kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya juz 21 halaman 287 mengatakan yang dimaksud tentang tadi perkataan aku memandang Musa alaihi salatu wassalam sebagai pendusta adalah wa inni la azunnu Musa kadziban fima yaqul, bahwa Fir'aun menganggap Musa itu adalah seorang pendusta. Hal ini terkait dengan apa yang dikatakan oleh Musa alaihi salatu wassalam wa yadda'i, dan juga dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam min anna lahu fis sama rabban arsalahu ilaina, yaitu di mana salah satu dakwah penting Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam korelasi ayat ini adalah anna lahu fis sama rabban arsalahu ilaina, bahwasanya Allah itu ada di atas langit dan dia telah mengutus Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ini dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu annalahu fisama, Tuhannya Allah itu ada di atas langit, dan ini yang ditolak oleh Fir'aun. Demikian kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya juz 21 halaman 287. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah saat menafsirkan dan memberikan penjelasan terhadap ayat yang tadi saya baca di awal bahasan. Maka Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah juga mengatakan dalam kitabnya Al-Ibanah, kadzdzaba Musa alaihi salam fi qawlihi innallaha subhanahu fawqas samawat, bahwa sesungguhnya Fir'aun telah mendustakan perkataan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang menyatakan bahwasanya innallaha subhanahu, Allah itu fawqas samawat, berada di atas langit sana. Ini yang didustakan oleh Fir'aun. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang menjadi semakin musibah khususnya bagi kaum muslimin saat ini. Di samping tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya pengingkaran keberadaan zatiyah Allah ada di atas langit adalah itu sebetulnya akidah Fir'aun. Hari ini justru mereka yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, bahkan kelas ustadznya, yang dianggap syekhnya, yang dianggap guru besarnya, menjadi barisan terdepan pembela paham Fir'aun yang keras mengingkari zatiyah Allah berada di atas arsy. Terkadang demikian mengherankan. Mereka lulusan S1, S2, S3, jurusan akidah, jurusan usuluddin, jurusan tafsir, tapi menjadi orang yang keilmuannya demikian menjadi lemah. Padahal tidak perlu kita bersekolah tinggi-tinggi untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zatiyahnya berada di atas langit. Dia bukan ada di hatiku, bersemayam dalam jiwaku, atau Allah ada di kulli makan, fi kulli makan, di segala tempat. Tidak. Bahkan zati Allah ada di atas langit. Ini diketahui bahkan oleh seorang budak perempuan yang buta huruf di zaman Nabi SAW. Budak perempuan yang dia bahkan tidak pernah tahu, mungkin huruf ABC tidak tahu apa-apa. Tapi dalam masalah di mana Allah berada, zatiyahnya, dia dengan sangat mantap menjawab Allah itu di atas langit. Kenal. Bagaimana lalu orang yang dia ini sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, jurusan usuluddin, jurusan tafsir, dan sebagainya, ditanyakan di mana Allah berada, dia menjawab bertele-tele, tidak dengan jawaban yang tegas, bahkan pengetahuannya seakan jauh lebih jahil dibandingkan seorang budak perempuan yang buta huruf sekalipun. Sebagai bukti apa yang Anda sampaikan, mari kita lihat, kita simak apa yang dikisahkan oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu memiliki seorang budak perempuan. Bayangkan, budak perempuan yang tentu tidak sekolah,
namanya juga budak. Bahkan dia ya seorang yang buta huruf, tidak mengerti apa-apa, nggak pernah mengenal pendidikan. Suatu ketika Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu ingin memerdekakan budak perempuannya ini. Ada niat. Tapi sebelum dia mengambil keputusan untuk memerdekakan budaknya ini, dia ingin meminta dulu kepada Nabi SAW rekomendasi. Apa tanggapan beliau? Apakah layak budak saya ini saya merdekakan atau bagaimana? Maka segera Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu menemui Nabi SAW dan bertanya. Setelah berhadapan muka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afala a'tikuha ya Nabi, apakah layak jika saya merdekakan saja budak saya ini, budak perempuan saya ini? Mendengar pertanyaan itu, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, ini biha, kalau begitu coba bawa dulu. Mana budakmu mana? Saya pengen tahu dulu. Nabi rupanya hendak menanyakan persoalan dulu kepada budak perempuan ini sebelum beliau menyepakati atau tidak menyepakati layak tidaknya budak ini untuk dimerdekakan. Maka didatangkan budak ini. Setelah budak ini berada di hadapan Nabi SAW, langsung Nabi waktu itu mengajukan 2 pertanyaan sebagai bahan ujian untuk menentukan apakah ini budak ini termasuk budak beriman yang layak untuk dimerdekakan ataukah tidak. Tahukah kita pertanyaan apa yang diajukan oleh Nabi SAW pertama kali kepada budak wanita tadi? Yang ditanyakan pertama adalah Aina Allah. Wahai fulana, di mana Allah berada? Dan tahukah kita apa jawaban budak perempuan tadi yang buta huruf, bahkan seorang budak perempuan? Jawabannya tanpa muter-muter, tanpa ruwet, langsung menjawab, fis sama Allah, zatiyahnya berada di atas langit sana. Mendengar jawaban itu langsung Nabi kita SAW mengajukan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah yang beliau ajukan, mana kepada budak perempuan tadi. Kalau begitu, apa sudut pandang kamu terhadap saya? Siapa saya ini? Kata Nabi SAW kepada budak perempuan tadi. Dijawab, anta Rasulullah. Engkau adalah seorang utusan Allah. Mendengar 2 pertanyaan ini dijawab dengan sangat bagus oleh budak perempuan tadi. Langsung Nabi kita SAW berkata, a'tikha fa innaha mu'minah. Kalau begitu, bebaskan saja dia, wahai Muawiyah, sebab dia ini seorang wanita yang benar-benar beriman. Subhanallah. Ini terekam dalam Sahih Muslim nomor hadis 537. Wanita, budak, tidak terpelajar, tidak sekolah sama sekali, buta huruf. Dia mengerti pertanyaan Aina Allah, langsung jawabnya fis sama, di langit. Tapi hari ini doktor bidang tafsir, ahli usuluddin ngomongnya, pendakwaannya ditanyakan, Allah di mana? Allah bersemayam dalam jiwaku. Allah ada di segala tempat. Pas kita tanyakan, kalau Allah ada di segala tempat, apakah juga ada di WC? Oh, bukan begitu. Apakah Allah ada di kolong meja? Oh, bukan begitu. Tadi ngomong di segala tempat. Pas dikejar yang lebih spesifik, dia pun bingung. Allahul musta'an. Mengapa tidak menjawab dengan jawaban yang sangat bagus dan mantap seperti budak perempuan tadi yang kemudian ditakhir oleh Nabi SAW. Disetujui, ini memang jawaban yang benar. Allah fis-sama. Selesai. Allah di atas langit. Maka, ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya mengimani zat ya Allah adalah berada di atas langit. Itulah yang diajarkan bahkan oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua menetapkan begini. Dan Nabi Musa alaihi wasallam juga telah menanamkan akidah ini dulu kepada Fir'aun. La'natullah. Sudah diajarkan. Tapi Fir'aun menentang. Maka barang siapa yang tidak meyakini zatiyah Allah berada di atas langit, dia adalah pengikut mazhab Fir'aun. Dan barang siapa yang mengingkari dan bahkan dia bersikap ngeyel terhadap ini, sungguh kejahilannya lebih bodoh dibandingkan dengan seorang budak perempuan di zaman Nabi SAW. Sekalipun dia sekarang ini mungkin gelarnya doktor, S1, S2, S3 misalkan,
tapi dia ternyata pengetahuan dalam bab ini jauh lebih jahil, karena didikan Nabi SAW tentu akan beda hasilnya dengan didikan orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Wa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selalu meneguhkan kita dalam akidah sahih ini, di dalam akidah dan dalam manhaj salafus salih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.